namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, Dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Suasana pagi saat itu sangat cerah dan sejuk. Seorang anak bersama gengnya sedang berjalan dari depan gerbang sekolah. Anak tersebut bernama Semi dan 3 orang temannya yang bernama Kian, Karisa, dan Hengki. Mereka berjalan dari depan gerbang sembari memamerkan piala, yaitu piala juara 1 Olimpiade Matematika. Tersemat pada piala yang dibawanya, Semi dan kawannya menuju ke kelas masing-masing. Tetapi, tak lama kemudian, mereka kembali berkumpul di tengah lapangan. Suara membangga-banggakan, memuji-muji Semi masih terdengar dari geng ini dan dari teman-teman. Pada hari itu, upacara di lapangan berlangsung seperti biasanya. Sekolah juga memberikan selamat atas prestasi yang telah ditorehkan oleh Semi. Semi melangkah dengan penuh percaya diri menyerahkan piala yang ia peroleh kepada pihak sekolah. Upacara telah usai. Semua siswa diberikan waktu untuk beristirahat. Di saat ini, Semi dan gengnya mulai melancarkan aksinya. Mereka menghampiri Bella, target pertama pembulian mereka. Bella sedang makan kue di lapangan futsal bersama Chelsea. Suasana yang tenang berubah sepersekian detik ketika Semi dan geng datang. Chelsea yang ketakutan meninggalkan Bella sendirian. Semi mulai melancarkan aksinya. Dia meminta uang dari Bella secara paksa. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Berulang-ulang terjadi. Tetapi kali ini berbeda dari biasanya. Bella berani menentang Semi. Tahu jauh dari sana, ada seorang guru yang melihat perlakuan Semi. Semi yang kesal karena gagal melancarkan aksinya, lalu pergi, meninggalkan Bella sendirian. Di sudut lapangan basket, Franda sedang bersenda gurau dengan teman-temannya. Semi yang melihat cewek idamannya di sana, lalu bergegas menghampirinya. Semi menyuruh teman-teman Franda untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Tetapi, Franda sebenarnya merasa tidak nyaman akan kehadiran Semi. Akan tetapi, Franda yang hanya tidak enakan membiarkannya begitu saja. Semi pun mulai melancarkan gombalan-gombalan mautnya untuk mulai PDKT pada Franda. Franda yang sebenarnya merasa muak, akhirnya hanya bisa menerima tawaran pertemanan yang disampaikan Semi. Suasana kelas sangatlah ramai. Beberapa orang sedang berbincang bersama dan yang lainnya sedang belajar. Setelah itu, seorang bu guru masuk ke dalam kelas. Semua murid berhamburan duduk di bangkunya masing-masing. Guru itu membagi kertas ujian kepada muridnya dan membagikan soal ujian. Suasana kelas
saat itu langsung hening dan menegangkan. Semua anak fokus mengerjakan soal ujian. Tetapi, Semi merasa kesulitan saat mengerjakan soal ujian. Suasana kelas saat itu langsung hening dan menegangkan. Semua anak fokus mengerjakan soal ujian. Tetapi, Semi merasa kesulitan saat mengerjakan soal ujian. Bel istirahat telah berbunyi. Semua anak berhamburan keluar kelas. Tak terkecuali Semi dan gengnya. Mereka berjalan menuju kantin. Di depan ruang musik, mereka menemukan sasaran empuk lagi untuk menjadi bahan buliannya. Di jalan itu sedang sepi. Nasib sedang tidak baik bagi Daniel. Kotak makan yang sedang dibawanya direbut oleh Hengki, anggota geng Semi. Daniel mengejar Hengki untuk mengambil kembali kotak makannya. Daniel tertegun melihat kotak makannya dilempar Hengki ke dalam tempat sampah. Semi dan gengnya tertawa puas dan mengacung-acungkan jempol ke Hengki. Daniel yang merasa sedih menghampiri tempat sampah dan mengambil kotak makannya yang sudah kosong. Bella yang melihat perbuatan itu bergegas berlari ke salah satu guru. Dia menceritakan semua yang dia lihat kepada guru. Tak lupa juga dia menceritakan apa yang selama ini ia rasakan atas tindakan Semi dan gengnya kepadanya. Guru pun mendengarkan semua keluh kesah Bella. Keesokannya, kelas sangatlah ramai. Bel masuk telah berbunyi. Semua anak duduk di bangkunya masing-masing. Suasana kelas pada saat itu sangatlah hening. Saat guru memasuki ruang kelas, guru membacakan nilai ujian mereka satu persatu sebelum memulai pembelajaran. Kelas terasa sangat tegang. Semi merasa sangat sombong. Dia bersama gengnya mengejek-ejek Bella. Tetapi saat nilainya dibacakan, Semi terkejut dan merasa sangat marah dengan hasil. Matahari kembali memancarkan sinarnya pagi ini. Bella melangkahkan kakinya dengan penuh semangat dan senyum tergambar jelas di wajahnya. Dia teringat kembali masa di mana dia merasa ketakutan. Tapi itu sudah berlalu. Kini dia sudah memiliki banyak teman yang selalu menguatkannya. Tidak peduli apakah kami seagama atau tidak, atau mungkin kami berbeda suku, Bella punya teman yang banyak. Bel sekolah berbunyi, menandai dimulainya proses pembelajaran pada hari itu. Baru saja pembelajaran dimulai, Franda mengetuk pintu kelas. Kedatangan Franda membawa Bella harus bergegas menuju ruang BP. Bella segera izin kepada Bu Guru dan menuju ke ruang BP. Baru saja Bella mengetuk pintu, seorang wanita berusia kira-kira setengah abad dengan penampilan glamor memandang sinis pada Bella. Di samping wanita itu, nampak Semi sedang tertunduk bak korban. Guru BP mempersilahkan Bella untuk duduk. Bella hendak duduk. Ketika tiba-tiba saja wanita itu di samping Semi itu mulai mencaci makinya, Bella hanya bisa terperangah. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Hingga wanita ini tampak begitu marah padanya. Guru BP yang ada di sana berusaha untuk menenangkan wanita tersebut, yang ternyata adalah ibu dari Semi. Franda tengah membaca buku di perpustakaan saat jam istirahat.
Rafael yang diam-diam suka dengan Franda mengetahuinya. Rafael bergegas menuju perpustakaan. Sesampainya di sana, dia segera mengambil acak sebuah buku dan duduk di samping Franda. Franda yang memang ramah tidak mempermasalahkan keberadaan Rafael di sampingnya. Rafael yang juga pecinta buku boleh mengajak Franda mengobrol. Mereka berdua saling bercanda tawa hingga petugas perpustakaan menegurnya karena terlalu berisik. Tanpa mereka sadari, Sammy melihat mereka berdua dari jendela perpustakaan dan Sammy merasa sangat marah. Sammy berjalan dengan penuh kekesalan di hatinya. Dia segera menemui anggota gengnya. Namun entah mengapa, gengnya mulai menolak permintaan Sammy meskipun dia menjanjikan sejumlah uang. Sammy menjadi semakin marah. Dia segera mencari anak lain yang mau memenuhi permintaannya. Dia juga segera menghampiri Jose. Jose juga menolak permintaan Sammy. Akhirnya, Sammy melancarkan aksinya sendiri kali ini. Dia mencoba mengunci Rafael ketika berada di kamar mandi. Aksinya berjalan dengan lancar, namun dia tidak menyadari aksinya diperhatikan oleh Franda. Ketika Sammy pergi setelah melancarkan aksinya, Franda bergegas membuka kunci kamar mandi. Sammy yang merasa puas dengan aksinya, tersenyum bangga di kelas. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak